Pentingnya vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Jadi, apa itu vaksin dan herd immunity? Vaksinasi merupakan proses pemasukan vaksin melalui suntikan atau lewat mulut ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun akan kebal terhadap penyakit menular tertentu. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tertentu, maka tidak akan sakit atau hanya sakit ringan. Menurut WHO, herd immunity atau kekebalan kelompok sebagai perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika suatu populasi kebal, baik melalui vaksinasi atau infeksi sebelumnya. Vaksinasi dan herd immunity atau kekebalan kelompok memiliki hubungan erat satu sama lain di mana akan terbentuk herd immunity secara cepat diperlukannya vaksinasi. Dan adapun jenis-jenis vaksin yang telah beredar di Indonesia diantaranya yang pertama ialah Sinovac, yang kedua Biofarm, yang ketiga AstraZeneca, yang keempat Moderna, yang kelima Pfizer, yang keenam Sputnik V, yang ketujuh Janssen, dan yang kedelapan Confidencia. Dan adapun vaksin Sinovac adalah vaksin untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Vaksin Sinovac yang dikenal juga dengan nama CoronaVac sudah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. CoronaVac merupakan vaksin yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang sudah tidak aktif. Vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca dibuat dari adenovirus simpanse. Ini merupakan versi virus flu biasa yang telah dilemahkan dan dimodifikasi sedemikian rupa untuk membawa struktur coronavirus, protein spike dari coronavirus. Walau begitu, komponen ini tidak menyebabkan penyakit. Vaksin Sinopharm. Vaksin Sinopharm menggunakan platform yang sama dengan vaksin Sinovac, yaitu virus yang diinaktifikasi atau berjenis inactivated vaksin. Melansir penjelasan Badan Kesehatan Dunia, WHO, vaksin berjenis inactivated adalah vaksin yang menggunakan partikel virus yang dimatikan untuk mengekspos sistem kekebalan terhadap virus, tanpa mengambil resiko respon penyakit yang serius. Vaksin Moderna. Vaksin Moderna buatan perusahaan Amerika Serikat merupakan vaksin COVID-19 dengan platform mRNA dengan nukleosida yang dimodifikasi yang dapat membentuk kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 sehingga dapat mencegah penyakit COVID-19. Pfizer-BioNTech merupakan vaksin tipe messenger RNA, mRNA atau vaksin asam nuklea. Vaksin ini menggunakan materi genetik yaitu protein spike dari COVID-19 yang dimanfaatkan untuk memberikan instruksi kepada sel tubuh kita agar membentuk antibodi. Vaksin Pfizer-BioNTech memiliki efikasi sekitar 95% dan telah mengantongi izin penggunaan darurat dari World Health Organization atau WHO. Sputnik V. Vaksin Sputnik V dengan nama lain GAMCOVID-Vac ini merupakan tipe vaksin viral vektor yang memanfaatkan adenovirus nonaktif untuk mengantarkan protein spike dari COVID-19 ke dalam sel tubuh kita, sehingga memicu pembentukan antibodi. Vaksin Janssen. Vaksin Janssen merupakan tipe vaksin viral vektor yang memanfaatkan adenovirus nonaktif untuk mengantarkan protein spike dari COVID-19 ke dalam sel tubuh kita, agar memicu pembentukan antibodi. Vaksin CanSino. Vaksin CanSino yang bernama dagang Confidencia merupakan vaksin yang hanya memerlukan satu dosis penggunaan dengan tipe vaksin viral vektor. Vaksin ini memanfaatkan adenovirus nonaktif untuk mengantarkan protein spike dari COVID-19 ke dalam sel tubuh kita, sehingga memicu pembentukan antibodi. Vaksin ini merupakan tipe vaksin berbasis protein, berisi spike protein COVID-19 khusus yang dibuat menggunakan teknologi milik perusahaan itu sendiri, sehingga dapat merangsang pembentukan antibodi di tubuh kita. Efek samping vaksinasi. Yang pertama, demam ringan yang tidak berlangsung lama. Yang kedua, di tempat suntikan terasa sakit, kemerahan, gatal, dan pembekakan 1-2 hari. Apa itu herd immunity? Herd immunity adalah ketika
mayoritas populasi kebal terhadap suatu penyakit menular sehingga memberikan perlindungan secara tidak langsung bagi mereka yang tidak kebal. Mereka yang tidak kebal terlindungi karena berada di antara orang-orang yang kebal, sehingga penyakit tidak bisa menular dalam kelompok tersebut. Jumlah orang yang bisa tertular akibat sebuah penyakit ditentukan dari angka reproduksi dasarnya atau yang disebut onot. Sebagai contoh, orang yang mengidap sebuah penyakit dengan onot 2 dapat menularkannya kepada 2 orang lain. Namun jika di kelompok tersebut terdapat cukup banyak orang yang kebal, maka laju penularan dapat ditekan. Semakin tinggi suatu penyakit, semakin tinggi pula presentasi herd immunity yang diperlukan untuk menanggulanginya. Kekebalan terhadap penyakit itu sendiri dapat dicapai melalui 2 cara, yakni melalui pemberian vaksin atau secara alamiah. Ketika seseorang telah sembuh dari penyakit tersebut, tubuhnya bisa menghasilkan antibodi. Namun penyakit seperti COVID-19, vaksinasi menjadi sangat penting di Indonesia sebab penyakit ini memiliki tingkat kematian sekitar 3%. Jika penduduk Indonesia dibiarkan untuk membentuk antibodi secara alamiah, maka bisa jadi akan ada 8 juta lebih kematian akibat COVID-19 sebelum tercapainya herd immunity. Jika individu yang divaksin dapat mencapai angka lebih dari 70% populasi, maka akan terbentuk gumpalan komunitas atau herd immunity. Dengan terciptanya herd immunity, kita dapat mengurangi risiko transmisi infeksi dan melindungi orang-orang di sekitar kita yang belum layak untuk mendapatkan vaksinasi. Kekebalan tidak didapatkan segera setelah dilakukannya vaksinasi. Dibutuhkan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan bagi tubuh untuk memproduksi antibodi, sehingga tubuh dapat kebal terhadap penyakit-penyakit. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Dan adapun protokol-protokol kesehatan yang harus tetap kita jalankan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan menjauhi kerumunan. Sekian dari kami, terima kasih, salam menjabat erat dan selalu jaga kesehatan.